I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmika Rizky Irvianti dengan NIM 201557. Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 4 pilar penegak hukum dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Sandra. Baiklah, dapat kita ketahui dalam 4 pilar penegakan hukum ini terdapat 3 poin penting, yaitu pengertian aparat penegak hukum. Yang kedua ada tugas wewenang tiap-tiap aparat penegak hukum, dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Baiklah, pengertian aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pengadilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Aparat penegak hukum dapat diibaratkan kita masuk di sebuah rumah dan tentunya akan menemukan 4 pilar yang menjadi penyangga utama supaya rumah tersebut tetap kokoh. Hal demikian bisa dipahami bahwa rumah bisa tegak jika keempat pilarnya tetap kokoh, berdiri, dan saling menopang antara dengan satu dengan yang lainnya. Dan begitu juga sebaliknya akan menjadi roboh jika salah satu bahkan 4 pilarnya rusak ataupun rapuh. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia juga terdapat 4 pilar dan keempatnya sama-sama penting. Apabila salah satu penegakan hukum ternodai akibat dari tindakan dari salah satu oknum aparat penegakan hukum, maka dapat dipastikan hukum tak akan bisa berjalan dengan baik dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tersebut. Baiklah, kasus-kasus terkait pidana, perdata, dan korupsi merupakan salah satu contoh dari kasus di mana penegakan hukum harus tetap dilaksanakan agar hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Nah, peran 4 pilar penegakan hukum yaitu ada hakim, mengadili, dan memutuskan. Yang kedua, adanya jaksa, yaitu penuntut. Yang ketiga adanya polisi, yaitu penyelidik. Yang keempat adanya advokat, yaitu pembela. Nah, sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu adanya hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu ada tugas dan wewenang tiap-tiap aparat penegak hukum. Nah, sebagai pilar penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, mereka memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tugas dan wewenang kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas utama kepolisian adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Yang
keenam, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang ketujuh, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Ke-8, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Yang ke-9, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ke-10, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Yang ke-11, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Yang ke-12, memberikan bantuan pengamanan dan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat. Ke-13, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berikutnya adalah tugas dan wewenang jaksa. Nah, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan dalam perubahannya menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai berikut. Di dalam bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang tiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Tugas dan wewenang lembaga kehakiman. Ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 48 2009 menerangkan bahwa perubahan Undang-Undang 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegakkan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tindak kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan penegakan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Berikutnya ada tugas dan wewenang advokat. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, seseorang advokat memiliki hak dan kewajibannya sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, bebas dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara yang menjadi pertanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang tiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk membela klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya serta berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Yang keenam, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Yang ketujuh, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang ke-8, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Yang ke-9, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Baik, poin berikutnya ialah ada faktor untuk mempengaruhi penegakan hukum, yaitu ada masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu ada faktor hukumnya itu sendiri, yaitu di dalam undang-undang. Yang kedua ada faktor penegakan hukum atau pihak-pihak yang menerapkan hukum. Yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat adanya faktor masyarakat atau lingkungan. Yang kelima adanya faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya 4 pilar aparat penegak hukum yang ada di Indonesia itu harus bekerja sama untuk menjalankan ketertiban di dalam masyarakat Indonesia supaya berdiri kokoh dan tegak. Nah, dapat dari penjelasan sebelumnya, apabila salah satu aparat penegak hukum kita yang tidak adil, maka runtuhlah tatanan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, salah satu contohnya ialah kasus korupsi. Mereka berempat harus ambil adil di dalam kasus korupsi tersebut, yang dimana adanya hakim, adanya jaksa, adanya kepolisian, adanya advokat untuk membantu menyelidiki, memberi putusan, adanya penuntut umum dan adanya pembela untuk satu kasus tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.